Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Mari kita siapkan hati batin kita untuk mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau menyembah Tuhan pada sore hari ini. Kita angkat satu pujian dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari yang Engkau beri kepada kami, hari baru yang Engkau telah menjadikan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas semua yang Engkau berikan kepada kami. Kami akan mulai ibadah kami pada saat ini. Kau berkati ibadah kami ini, biarlah dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memuji Tuhan lebih dalam lagi karena Dia adalah sobat kita yang setia. Mari kita angkat satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Kita mau lebih semangat memuji Tuhan. Haleluya. Menerima surat cinta dari Tuhan karena saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, di dalam Tuhan Yesus, hidup kami menggenapi firman-Mu. Kami akan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkenalah kepada kami anak-anak-Mu, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini adalah hari yang luar biasa, hari yang diberkati Tuhan. Dan bahkan kita berada di bulan Agustus. Bulan Agustus bagi negara Republik Indonesia adalah bulan di mana disebut sebagai bulan perayaan kemerdekaan Indonesia. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya himbau kita untuk kita membuka Alkitab kita masing-masing dalam 2 Korintus pasal yang kelima.
2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat 17. Di sana firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita merenungkan bagaimana perjalanan yang panjang bagi bangsa Indonesia untuk berada di momen untuk mengalami kemerdekaan. Selama 350 tahun lamanya Indonesia dijajah oleh Belanda. Dan bahkan setelah Belanda pun masih ada penjajahan yang melakukan penjajahan terhadap Indonesia, yaitu Jepang. Sebuah perjalanan di mana bangsa Indonesia berada dalam situasi yang tidak mudah, berada di situasi yang tidak gampang karena mereka harus berada di bawah penjajahan. Ada kerja-kerja rodi yang harus mereka kerjakan, ada begitu banyak hal yang harus dialami oleh para pahlawan demi mempertahankan atau demi berjuang untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dari ayat ini kita melihat Paulus menasihati jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Karena jemaat di Korintus adalah jemaat-jemaat yang memiliki latar belakang penyembahan berhala. Memiliki latar belakang kehidupan yang jauh dari Tuhan, kehidupan yang tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan hidup mereka adalah hidup yang sudah ada dalam kebinasaan. Sehingga ketika Rasul Paulus melayani jemaat Tuhan di sana, dia merintis jemaat ini, mendirikan jemaat ini. Dan setelah itu dia juga mengirimkan surat kepada jemaat Tuhan yang ada di sana. Supaya apa? Mengingatkan mereka bahwa ketika mereka sudah berada di dalam Yesus, sesungguhnya mereka adalah ciptaan yang baru. Mengapa disebutkan ciptaan baru? Karena ciptaan yang lama yang sudah ada, yaitu kelahiran secara jasmani yang dijadikan oleh pasangan suami istri, itu merupakan ciptaan yang pertama. Artinya mereka melahirkan anak. Setelah itu keputusan untuk menjadi ciptaan baru itu ada dalam tangan setiap pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu firman Tuhan ini menegaskan bahwa untuk seseorang mengalami ciptaan baru atau kejadian yang baru, sesungguhnya dia harus ada di dalam Kristus. Karena hanya di dalam Kristuslah seseorang mengalami yang namanya ciptaan baru. Tadi saya sempat singgung bahwa ciptaan lama adalah berasal dari bapak dan ibu atau dari secara lahiriah. Karena ciptaan lama itu adalah berkaitan dengan garis keturunan secara lahiriah. Dari Adam sampai sekarang manusia sesungguhnya berada dalam ciptaan yang lama. Karena apa? Ciptaan lama adalah ciptaan yang bertabiat dosa. Ciptaan lama adalah ciptaan yang bertabiat maut, bertabiat kematian. Karena apa? Ada dosa di dalamnya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara dan saya di hari-hari ini, kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Yesus. Sebab hanya di dalam Yesuslah kita menerima ciptaan yang baru. Kita menerima kejadian yang baru. Kalau kita sudah berada di dalam Yesus, berarti kita telah diperbaharui. Kita telah menerima pembaharuan. Tidak lagi berada dalam kuasa maut. Tidak ada lagi dalam kuasa dosa. Tetapi kita ada di dalam kuasa Tuhan. Kita dimerdekakan. Kita dibebaskan. Kita ditebus. Dan firman Tuhan berkata bahwa harga kita telah lunas dibayar. Sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Karena kasih karunia saya dan saudara menjadi ciptaan baru. Bukan karena kebiasaan kita. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kita kaya. Bukan karena kita orang yang terpandang. Bukan karena kita adalah orang keturunan bangsawan. Tetapi karena kasih karunia saya dan saudara menjadi ciptaan baru. Oleh karena itu di hari-hari ini, bagaimana supaya kita tetap menjadi ciptaan baru? Yohanes berkata,
dalam Yohanes pasal 15. Kita ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kita. Dalam ayat-ayat itu, di ayat yang kelima, Yohanes menuliskan bagaimana Yesus berkata bahwa di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya hanya di dalam Yesuslah kita menjadi ciptaan baru. Sedangkan kita di luar Yesus, kita bukanlah ciptaan baru. Karena Dia jelas berkata bahwa di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu, mari jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus, mari pastikan bahwa hidupmu dan hidupku ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kita. Maka ciptaan baru itu akan terus kita alami hari lepas hari. Itu adalah merupakan syarat mutlak. Itu merupakan hal yang paling mendasar, hal yang paling penting dalam hidup kita. Kalau kita mau disebut ciptaan baru. Sekali lagi, untuk menjadi ciptaan baru, tidak ada cara lain selain kita berada di dalam Yesus dan Yesus ada dalam kita. Dan yang kedua, kita harus membangun hubungan yang makin dekat dengan Dia. Ada hubungan yang makin dekat, hubungan yang tidak ada putus-putusnya, tapi kita semakin bergaul erat dengan Dia. Kiranya dua hal ini, hal penting ini menjadi pelajaran, menjadi kekuatan bagi saya dan saudara untuk terus memastikan kita bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Ciptaan baru yaitu sudah meninggalkan cara pandang yang lama, cara pikir yang lama, tindakan-tindakan dosa yang selama ini membuat kita kehilangan segala-galanya. Mari kita mau berubah. Kita harus sadari bahwa kita adalah ciptaan yang baru, dimerdekakan, dibeli dan harganya telah lunas dibayar, dan kita telah ditebus. Biarlah melalui hidup kita terus mempermuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak perpanjangkan firman Tuhan ini, tetapi mari apa yang dinasihatkan oleh firman Tuhan hari ini, di dalam Yesuslah kita memperoleh ciptaan baru itu. Dan Yesus di dalam kita, maka apa saja yang kita minta dan kita doakan. Yesus berkata, percayalah, setiap orang yang berada dalam Yesus dan Yesus ada dalam dia, dia bukan hanya sekedar ciptaan baru, tetapi segala sesuatu yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Perjalanan hidup saudara mencapai sorga akan dibuat berhasil selama saudara berada di dalam dunia ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Dimanapun saudara berada, ingat, saudara adalah ciptaan baru. Saudara bukan manusia lama lagi. Saudara adalah ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Bawa nama Yesus kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada, tetap tinggal di dalam Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dan kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Melalui pengorbanan-Mu, melalui kematian-Mu, kami menerima kejadian yang baru, kami menerima ciptaan baru. Dan biarlah selama kami hidup dalam dunia ini, kami hidup di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Sehingga kami berbuah, kami berhasil di dalam hidup kami. Berhasil secara jasmani, terutama kami berhasil secara rohani. Kami mencapai garis akhir dan kami tetap mempertahankan iman kami di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam setiap hati kami. Baik bagi jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mendengarkan hari ini. Biarlah firman-Mu terus mengingatkan kami bahwa kami berbeda dengan dunia. Kami tidak sama dengan dunia ini. Biarlah kami memiliki pola pikir seperti Yesus. Kami memiliki hati seperti Yesus. Karena kami telah ditebus, harga kami telah lunas dibayar. Kami telah dimenangkan dan dibangkitkan bersama-sama dengan Engkau Tuhan.
Terima kasih Bapak, ini doa kami mengucap syukur buat hari ini. Kami dapat bersekutu, kami dapat beribadah, kami dapat berdoa, menaikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Berdoa buat bangsa negara kami, Tuhan pun memberkati. Berdoa buat negara kami, berdoa buat pemerintahan kami, berdoa buat kota di mana kami tinggal. Berdoa buat anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, dari berbagai interdenominasi. Tuhan pun memberkati rekan-rekan hamba-hamba Tuhan dimanapun, Tuhan pun memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami juga Tuhan terus memberkati dalam nama Yesus. Jemaat-jemaat Tuhan semakin diberkati oleh Tuhan, jasmani mereka, rohani mereka diberkati oleh Tuhan. Berilah kesehatan, kekuatan, curahkanlah roh pertobatan atas hidup setiap kami ya Tuhan, sehingga hari lepas hari kami tetap hidup takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau ada di antara umat-umat Tuhan pendengar yang saat-saat ini menghadapi kelemahan Tuhan, mari kuatkan mereka. Yang mungkin saat-saat ini sedang dalam keadaan sakit, ulurkanlah tangan kasih-Mu, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus, sehingga mereka mengalami pertolongan Tuhan. Doa kami mengucap syukur, bersyukur buat hari ini, dan kami akan mengakhiri ibadah kami ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat-Mu yang daripada Bapa, kasih daripada Yesus, kekuatan, penghiburan Roh Kudus, kiranya melimpah atas setiap kami hari ini, besok, bahkan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan menerima segala berkat-Mu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tetap semangat, tetap optimis, jaga iman, jaga imun. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.